Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang para X-Men dan Profesor Charles Xavier yang terlihat di X-Mansion ketika di film Deadpool kedua teman-teman. Dan ini nanti ada hubungannya ya dengan film Deadpool and Wolverine yang akan rilis tanggal 26 Juli ya guys, di waktu Amerika Serikat. Pantengin terus pembahasan Jokastoy dan Easter egg breakdownnya. Dan di sini kita juga akan ngebahas tentang klip terbaru Deadpool yang muncul di salah satu game Apple Vision Pro khusus untuk perangkat Apple nih VR-nya, dengan judul game What If an Immersive Story. Jadi ini game VR gitu ya, virtual reality khusus Apple Vision Pro. Jadi bagi kalian yang memiliki dana lebih, boleh banget tuh beli Apple Vision Pro ya guys. Tapi kayaknya belum rilis di Indonesia sih, baru di Amerika aja. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Tapi bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya guys. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, jadi di film Deadpool kedua yang rilis beberapa tahun yang lalu, sempat ada cameo ya dari anggota X-Men inti Blue and the Gold Team, yang dimana terlihat di sana ada Profesor Charles Xavier, Beast, Cyclops, Nightcrawler, Quicksilver, dan Storm yang memang sedang berada di X-Mansion. Karena pada waktu itu Fox Universe, semesta X-Men ini dengan Deadpool masih sama teman-teman ya. Jadi ini adalah pasca kejadian X-Men Apocalypse, di mana para X-Men akhirnya berkumpul mengalahkan Apocalypse and Sabanur. Itu versi semesta Fox Universe. Terlihat di sini Deadpool meracau di X-Mansion setelah diselamatkan oleh Colossus dan diundang ke X-Mansion ya. Di sini Colossus bersama Negasonic Teenage Warhead dan Yukio yang lebih sering berinteraksi dengan Deadpool atau Wade Wilson guys. Sedangkan anggota X-Men yang tadi aku sebutkan hanya sebagai cameo aja, atau menunjukkan bahwa mereka berada di semesta yang sama. Jadi memang pada awalnya Fox Universe itu tidak pernah terfikir untuk menggabungkan semesta atau Earth dari film mereka Deadpool serta franchise X-Men mereka yang baru pasca Days of Future Past. Tetapi makin kesini Fox Universe itu kan memang kurang rapih dalam membuat semesta X-Men ini, sehingga munculnya cameo para X-Men di film Deadpool kedua kemarin ini menunjukkan bahwa mereka berada di semesta yang sama. Nah, semestanya semesta yang mana nih? Kalau dulunya sebelum kejadian event Days of Future Past dan X-Men Apocalypse, para X-Men atau para mutant di semesta Fox ini kan berada di Earth 10005 atau 1005. Tapi setelah pasca time travel serta berubahnya masa depan para mutant dilakukan time travel oleh Logan, maka mereka berubah menjadi semesta TRN 414 atau Temporary Reality Number, bersamaan dengan Deadpool atau Wade Wilson juga di filmnya yang kedua teman-teman. Jadi memang dari semenjak film Deadpool kedua, baik film X-Men Apocalypse, X-Men Days of Future Past, X-Men Dark Phoenix, itu semua sudah gabung di semestanya Deadpool TRN 414. Nah ini nih Easter egg yang menariknya ya teman-teman. Dirumorkan atau dikabarkan bahwa para anggota X-Men akan muncul sebagai cameo dan sebagai hero-hero yang akan membantu Deadpool serta Wolverine di filmnya nanti, tetapi ini masih disembunyikan teman-teman. Nah jadi cameo-nya ini tidak akan muncul di trailer, klip, ataupun TV spot khusus untuk mengejutkan para penonton di bioskop. Banyak orang yang berspekulasi tim X-Men yang mana nih yang akan muncul di film Deadpool and Wolverine. Apakah versi tua atau versi pas trilogi X-Men hingga X-Men Days of Future Past, atau para tim X-Men yang muda nih setelah Days of Future Past seperti X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, dan juga yang muncul di film Deadpool kedua ini. Nah ini nih ya teman-teman ya, menurut aku yang paling oke banget ya untuk muncul di film Deadpool and Wolverine ini adalah anggota X-Men yang pada waktu itu muncul sebagai cameo di film Deadpool kedua. Jadi ini kayak menunjukkan sebuah Easter egg atau detail bahwa kemungkinan ini salah satunya tim ini akan muncul sebagai cameo di film Deadpool and Wolverine juga. Banyak sih yang menginginkan bahwa lebih baik tim X-Men trilogi Fox Universe atau versi tuanya ini nih yang pada muncul ya. Tapi menurut aku kalau ngomongin soal timeline dan semesta Earth-nya si Deadpool atau Wade Wilson ini, yang paling masuk akal banget ialah munculnya anggota X-Men yang versi muda ini ya, yang ada di
di klip film Deadpool kedua ini teman-teman. Karena nggak mungkin ya kalau kita menggunakan Profesor X versi yang sudah tua, karena udah tua banget guys. Jadi sangat masuk akal kalau menampilkan Profesor X versi masih mudanya ataupun Magneto versi muda yang langsung diperankan oleh Michael McAvoy as Profesor X maupun Michael Fassbender sebagai Magneto atau Eric Lensher ya guys. Wah, pasti akan seru banget kalau memperlihatkan para X-Men versi yang masih muda yang muncul di klip Deadpool kedua. Karena kalau yang versi X-Men trilogi itu agak kurang masuk ya. Tapi mungkin bisa aja para anggota X-Men ini bertemu nanti di The Void. Karena para Evil Mutant atau bawahannya Cassandra Nova itu semua adalah mutant-mutant jahat yang kita lihat di trilogi X-Men. Atau mungkin juga di sini Marvel Studios bisa banget nih untuk memunculkan dua anggota tim X-Men sekaligus, baik yang versi muda maupun versi tua, young dan versi oldnya teman-teman. Karena hal ini sangat penting para anggota X-Men ini muncul untuk membantu Deadpool and Wolverine. Karena nggak mungkin mereka berdua bisa mengalahkan para anggotanya Cassandra Nova dan bawahannya itu teman-teman, para Evil Mutant itu ya guys. Walaupun memang sih nanti Deadpool dan Wolverine ini akan dibantu oleh X-23, Elektra, Johnny Storm, dan juga Gambit di The Void yang menamakan diri mereka adalah Resistant Group atau grup mutan yang baik yang akan membantu Deadpool atau Wolverine. Tapi tetap aja sih, Wade Wilson dan Logan itu harus mendapatkan bantuan karena kekuatan Cassandra Nova ini, kekuatan telepatik dan telekinetiknya itu sangat kuat teman-teman ya. Bahkan di realitasnya dan di berbagai timeline, Cassandra Nova berhasil mengalahkan Profesor Charles Xavier yang harusnya kalau sesuai dengan komik itu tidak bisa terkalahkan ya, Profesor X. Jadi ya, Deadpool and Wolverine ini harus mendapatkan banyak bantuan nih nanti di filmnya ya, dari para hero-hero terdahulu dan juga para mutant X-Men yang gak akan kita sangka-sangka muncul di film ini juga. Kelihatan banget ya para mutant yang ada di Earth atau semestanya Deadpool seperti Shatterstar, Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, dan mungkin para mutant lainnya X-Factor yang berhasil diselamatkan oleh Wade Wilson itu pasti nggak akan membantu dan tidak akan memiliki porsi yang banyak nih ya di film. Mereka itu kayaknya cuman hanya untuk menampilkan bahwa Wade Wilson ini punya keluarga, punya orang-orang yang disayangi, yang dicintai, yang hendak ia lindungi gitu, untuk di awal film sebagai premis pengantar dari opening film Deadpool and Wolverine ini. So, seperti itu ya teman-teman. Jadi aku sangat menantikan banget ya para X-Men muda ini seperti James McAvoy dan Michael Fassbender di X-Men Deadpool and Wolverine. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang klip dari para X-Men yang muncul di film Deadpool kedua, dan kemungkinan posibilitas para anggota X-Men versi muda ini akan muncul di film Deadpool and Wolverine. Berikutnya kita bahas klip terbaru dari Deadpool yang muncul di salah satu game Apple Vision Pro, What If an Immersive Story. Terlihat di sini melanjutkan scene ketika Deadpool berjoget-joget di sebuah lift TVA yang terbuka. Di sini The Watcher serta Miss Minute itu menemui sang player ya teman-teman, di mana Miss Minute itu hendak memperkenalkan coworker atau pekerja baru di Time Variance Authority, yaitu si Deadpool ini. Pintu lift pun terbuka. Deadpool pun menari-nari dan melompat serta berpose seperti menunjukkan pantatnya gitu ya teman-teman. Kamera pun malah menyorot pantatnya dan ia berkata, "Lihat aku, mataku di sini." Nah, di sini si Deadpool seperti nge-flirting atau seperti merayu para penonton gitu ya teman-teman, untuk nge-DM dia kalau memang tertarik dengan dia gitulah ya. Macam-macam jokes komedi 18 plusnya si Deadpool atau Wade Wilson ini teman-teman. Jadi ini klipnya kayak lucu-lucuan gitu, dan akhirnya selesai nih guys klipnya. Cuman itu aja sih. Wah, keren banget ya, itu game Apple Vision Pro khusus untuk What If an Immersive Story ini. Keren banget. Dan juga beberapa hari yang lalu sudah dirilis ada spoiler bocoran video nanti sebuah klip yang akan diputar di bioskop ketika Logan dan juga Wade Wilson ini memperingatkan kepada penonton untuk respect dan mematikan handphonenya agar tidak mengganggu penonton lain yang hendak menonton film di bioskop. Nah, jadi seperti ini klipnya nanti ya, di mana awalnya Logan ini akan marah-marah kepada penonton, kemudian Deadpool pun akan datang untuk menenangkan si Logan, dan mereka pun membahas tentang peraturan-peraturan agar nyaman nonton di bioskop gitu. Nah, jadi cuman itu aja sih promosional promo
promosi dari film Deadpool and Wolverine ini. Keren banget guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye and see you next time.